Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi bab 5, yaitu sumber-sumber hukum perburuhan, yang mana tugas video ini dilakukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Maharani dengan NIM 07011182328012, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, angkatan 2023. Dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, saya berada di kelas B L2 Indralaya. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materi yang pertama mengenai sumber hukum perburuhan. Sumber hukum perburuhan yang dimaksudkan di sini adalah sumber hukum dalam arti kata formil, sedangkan sumber hukum perburuhan dalam arti material adalah Pancasila. Nah, tentang sumber hukum perburuhan yang merupakan sumber hukum dalam arti kata formil, yaitu kenyataan-kenyataan dari mana timbulnya hukum yang berlaku untuk semua warga negara yang memburuh, yang mana ini menyangkut undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan atau adat, perjanjian, traktat, dan putusan. Untuk yang pertama yaitu undang-undang. Di sini undang-undang merupakan sumber hukum utama yang mengatur perburuhan di Indonesia. Ini mencakup berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak buruh dan menetapkan kewajiban majikan. Undang-undang adalah segala peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berlaku bagi setiap warga negara atau setiap penduduk yang harus tunduk kepada aturan, yang mana peraturan ini merupakan suatu hukum objektif. Di samping undang-undang itu ada peraturan pengganti undang-undang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Baiklah, untuk yang kedua itu adalah peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan merupakan peraturan pelaksana dan undang-undang, di mana kedudukannya itu lebih rendah teman-teman dari undang-undang. Peraturan-peraturan itu bisa mencakup yang pertama itu peraturan pemerintah, yang kedua keputusan presiden, dan yang ketiga itu adalah peraturan atau putusan instansi lain. Untuk yang ketiga itu adalah kebiasaan, yang mana dalam tata kehidupan kita itu adanya peraturan adat teman-teman atau kebiasaan. Kalau peraturan-peraturan adat dan kebiasaan itu merupakan warisan dari nenek moyang kita dan secara turun-temurun itu ditaati oleh masyarakat dalam lingkungan. Nah, sama seperti adat sebenarnya, tapi agak berbeda. Kebiasaan itu merupakan perbuatannya yang mana telah berulang-ulang dilakukan oleh para anggota masyarakat, jadi belum atau bukan menjadi tradisi. Perjanjian pada konteks perburuhan adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak buruh dengan pihak majikan. Jadi satu kepentingan perusahaan pada khususnya, yang mana ini dimaksudkan agar kedua belah pihak itu tidak merasakan adanya kerugian. Selanjutnya itu traktat. Traktat adalah perjanjian kenegaraan tentang tenaga kerja antara negara kita itu dengan negara lain, seperti dalam perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Pihak Belanda ada memberikan bantuan tenaga kerja sipil ke negara lain. Untuk yang terakhir itu mengenai putusan, yang mana instansi-instansi administratif dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang mana ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, seperti putusan pengadilan yang menetapkan atau menentukan hukum itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa.